dari kelompok 8C. Di sini kami akan menyampaikan hasil review buku kami yang berjudul Psychology of Money. Bagi kalian yang tertarik untuk membaca tapi malas untuk membaca semuanya, cukup lihat review dari kami ya. Selamat menyaksikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasma Belgisya Muhensa dari kelompok 8C Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan identitas buku yang berjudul The Psychology of Money. Di sini bukunya, penulisnya bernama Morgan Housel, penerbitnya bernama Harriman House. Tahun publikasi pertama kali di publikasinya diterbitkan pada tahun 2020. Oke, di sini aku akan membahas sinopsis buku yang berjudul The Psychology of Money, membahas bahwa kesuksesan finansial bukanlah sebuah ilmu yang pasti berbasis matematika yang kaku. Buku ini meyakinkan membaca bahwa keterampilan lunak atau soft skill atau perilaku seseorang jauh lebih penting daripada sisi teknis keuangan. Melalui berbagai kisah nyata, Morgan Housel menunjukkan kontras antara orang biasa tanpa pendidikan formal keuangan yang bisa menjadi sangat kaya karena perilaku yang baik, seperti petugas SPBU, yaitu Ronald Read, melawan seorang eksekutif finansial lulusan Harvard yang bangkrut akibat keserakahan, atau Richard Ferston. Buku ini berfokus pada emosi, nuansa, ego, dan aspek psikologis manusia yang mendikte cara mereka mengelola resiko, menabung, serta mendefinisikan arti kebahagiaan sejati. Selanjutnya saya masuk ke bab 1 dengan judul Tidak ada yang gila atau No One Crazy. Setiap orang memiliki latar belakang, generasi, budaya, ekonomi, dan pengalaman hidup yang unik saat tumbuh besar. Keputusan finansial, seorang yang tampak gila bagi kita, sebenarnya terasa sangat masuk akal bagi mereka karena disesuaikan dengan realitas hidup yang telah mereka lalui. Finansial tidak digerakkan oleh rumus kalkulator murni, melainkan respon emosional individu atas sejarah hidup mereka sendiri dalam menghadapi resiko. Pembaca diajak untuk memahami bahwa keputusan membeli tiket lotre oleh orang miskin sekalipun memiliki latar belakang psikologi tersendiri. Kemudian selanjutnya masuk ke bab 2 berjudul Keberuntungan dan Resiko atau Luck and Risk. Keberuntungan dan resiko adalah faktor kembar yang tidak bisa dipisahkan, di mana setiap hasil finansial di dunia nyata selalu dipengaruhi oleh faktor di luar kendali kita. Mengaitkan seluruh kesuksesan 100% hanya pada usaha dan kecerdasan adalah hal yang keliru. Sama halnya dengan kegagalan. Tidak semua investasi buruk atau bisnis yang bangkrut dipicu oleh kemalasan atau kebodohan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang tidak pernah cukup. Banyak individu yang sudah sangat kaya dan sukses justru menghancurkan reputasi mereka demi mengejar kekayaan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bab ini menekankan bahaya keserakahan dan pentingnya memiliki batas rasa cukup dalam hidup. Housel memperingatkan bahwa hal-hal tak ternilai seperti reputasi, kebebasan, kekeluarga, dan ketenangan pikiran tidak boleh dipertaruhkan demi keuntungan materi tambahan yang tidak berujung. Menguasai rasa cukup adalah kunci mengendalikan ego finansial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 4, yaitu tentang faktor pengganggu yang berlipat ganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang faktor pengganggu yang berlipat ganda. Pertumbuhan eksponensial dari efek berbunga-bunga seringkali sulit dipahami secara intuitif oleh otak manusia yang terbiasa berpikir linear. Kesuksesan finansial Warren Buffett misalnya bukan hanya tentang kejeniusan mencari saham, melainkan faktor waktu karena ia telah berinvestasi secara konsisten sejak usia anak-anak. Kunci dari compounding adalah membiarkan aset tumbuh selama puluhan tahun tanpa interupsi. Konsisten jangka panjang jauh lebih kuat daripada hasil tinggi yang didapatkan secara instan lalu hilang. Oke, di sini saya akan membahas bab 5 yang berjudul Menjadi Kaya versus Mempertahankan Kekayaan. Mendapatkan kekayaan membutuhkan keberanian mengambil resiko, optimisme tinggi, dan kemauan untuk melangkah maju. Namun, mempertahankan kekayaan menuntut kemampuan psikologis yang sangat berkebalikan, yaitu kerendahan hati, rasa takut kehilangan, dan hemat.
Anda harus memiliki mentalitas bertahan hidup atau survival agar bisa melewati berbagai krisis yang tak terduga di pasar modal tanpa hancur. Menjaga kelangsungan finansial agar tidak tereliminasi jauh lebih penting daripada berfokus pada keuntungan yang agresif sesaat. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 6, yaitu yang berjudul Jika Sisi Ekor Anda Menang. Sebagian besar kesuksesan besar di dunia bisnis, investasi, dan keuangan digerakkan oleh peristiwa langka yang disebut tail events. Di dalam portofolio investasi atau keputusan bisnis, mayoritas pilihan yang kita ambil mungkin akan menghasilkan performa yang bisa saja atau bahkan gagal. Namun, hanya dibutuhkan segelintir keputusan yang luar biasa, sukses atau outliers, untuk mengkompensasi sebuah kegagalan tersebut dan membawa keuntungan masif secara keseluruhan. Fokuslah pada hasil akhir, bukan menyalahkan kegagalan yang kecil. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bab ke-7, yaitu kemerdekaan. Bentuk tertinggi dari kekayaan materi itu bukanlah kemampuan membeli barang mewah, melainkan kemampuan untuk mengendalikan waktu Anda sendiri. Memiliki otoritas penuh untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapan saja Anda mau, bersama siapa yang Anda pilih, kemudian selama yang Anda kehendaki itu adalah dividen terbaik yang dihasilkan oleh uang. Kontrol atas waktu itu juga memberikan kebahagiaan teman-teman, kebahagiaan sejati yang jauh lebih awet bagi psikologis. Kemudian manusia itu dibandingkan kepemilikan benda-benda mati di dunia. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu ada bab ke-8, yaitu paradoks pria di dalam mobil. Isinya itu saat seseorang itu melihat sebuah mobil mewah atau rumah megah, mereka pasti jarang sekali mengagumi pengemudi ataupun pemiliknya. Sebaliknya, mereka membayangkan nih betapa kerennya diri mereka sendiri jika berada di posisi itu agar dikagumi oleh orang lain. Ini adalah sebuah paradoks keuangan teman-teman. Kita membeli barang mewah itu agar dihormati oleh orang sekitar, padahal barang tersebut itu hanya menjadi objek saja ego penontonnya. Penghormatan sejati datang dari karakter diri kita sendiri, bukan pamer kekayaan ataupun materi. Jadi itulah tadi isi ataupun review dari bab ke-7 dan juga bab ke-8. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu di bab 9, ada kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat, atau what is what you don't see teman-teman. Di dalam buku ini membahas tentang menghabiskan uang untuk menunjukkan kemewahan, lahir dari pendapatan saat ini. Tetapi kekayaan sejati atau wealth justru merupakan aset, tabungan atau investasi yang tidak terlihat, belum dibelanjakan. Banyak orang yang terjebak atau meniru gaya hidup konsumtif karena salah mengira pamer kemewahan itu adalah sebagai kekayaan sejati. Padahal kekayaan sejati itu memberikan Anda fleksibilitas, keamanan, opsi di masa depan, dan ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli oleh barang yang tidak tampak oleh mata. Di bab selanjutnya atau di bab 10 itu membahas tentang hemat uang atau biasa disebut dengan save money. Membangun kekayaan itu tidak harus selalu menunggu pendapatan Anda melesat tinggi, melainkan bisa dimulai dengan meningkatkan efisiensi tabungan Anda sendiri. Menabung juga tidak selalu membutuhkan alasan spesifik seperti membeli aset tertentu. Menabung tanpa tujuan khusus justru memberikan ruang fleksibilitas emosional dan dana darurat yang sangat tinggi. Nah, di tengah dunia yang penuh kejutan dan ketidakpastian ini, tabungan tidak bertujuan ini adalah tameng terbaik bagi masa depan dan finansial Anda. Baik, selanjutnya saya akan mereview bab 11, yaitu masuk akal atau rasional. Dalam membuat keputusan keuangan pribadi, bersikap masuk akal demi kenyamanan emosional jauh lebih baik daripada bersikeras menjadi orang yang sepenuhnya rasional. Berdasarkan angka matematis yang kaku, formula matematika seringkali mengabaikan faktor stres, ketakutan, dan kualitas tidur malam manusia. Keputusan yang realistis dan ramah terhadap kondisi psikologis keluarga Anda akan membantu Anda bertahan jauh lebih lama dan konsisten dalam menjalankan rencana investasi jangka panjang. Kemudian di sini ada bab 12, yaitu kejutan atau surprise. Sejarah finansial dan investasi adalah studi mengenai berbagai peristiwa yang mengejutkan. Banyak investor melakukan kesalahan karena menggunakan data masa lalu sebagai peta masa depan yang mutlak, atau sejarawan sebagai nabi. Padahal, industri, inovasi, dan perilaku manusia terus berubah. Peristiwa ekonomi terbesar yang menjungkir balikan pasar dunia justru seringkali berupa kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau Black Swan.
sehingga masa lalu tidak bisa dijadikan rumus prediksi ilmiah. Selanjutnya bab 13, ruang untuk kesalahan atau room for error. Rencana keuangan yang paling penting adalah merencanakan apa yang akan Anda lakukan jika rencana utama Anda tidak berjalan lancar. Memiliki ruang untuk kesalahan seperti margin keamanan atau dana darurat adalah hal wajib, teman-teman, karena manusia itu bukanlah peramal masa depan yang akurat. Ruang untuk kesalahan melindungi keuangan Anda dari potensi kehancuran total akibat kejadian tak terduga yang meleset jauh dari batas bawah prediksi terburuk Anda sekalipun. Nah, seperti itulah penjabaran dari bab ke-13, teman-teman. Saatnya kita akan lanjut ke bab 14, itu tentang kamu akan berubah atau you'll change. Manusia seringkali terjebak dalam ilusi akhir sejarah, benar teman-teman? Di mana mereka menyadari perubahan masa lalu, tetapi mereka meremehkan seberapa besar keinginan Anda dan tujuan hidup mereka akan berubah di masa depan. Nah, dengan adanya rencana keuangan jangka panjang yang dibuat saat muda bisa jadi tidak relevan ketika usia bertambah. Oleh karena itu, teman-teman, hindari keputusan keuangan atau investasi yang terlalu ekstrim agar Anda tidak mengalami penyesalan mendalam ketika kepribadian dan kebutuhan hidup Anda itu berevolusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bab 15, yaitu yang berjudul tidak ada yang gratis atau nothing free. Yang isinya ada setiap kesuksesan, investasi menuntut harga yang harus dibayar. Namun, harga tersebut bukan berupa uang tunai langsung, melainkan biaya emosional seperti volatilitas pasar, ketakutan, ketidakpastian, keraguan, dan penyesalan. Investor yang sukses tidak memandang penurunan harga pasar atau volatilitas sebagai denda hukuman, melainkan sebagai biaya masuk yang wajib dibayar demi mendapatkan imbal hasil jangka panjang yang luar biasa besar. Tidak ada keuntungan instan yang bebas dari stres. Ya, mungkin itu ringkasan dari bab 15. Di sini saya akan melanjutkan di bab 16. Di bab 16 ini berjudul Kamu dan Aku atau You and Me. Ya, jadi di sini Kamu dan Aku atau You and Me ini berisi tentang kerugian besar dalam investasi seringkali terjadi karena kita meniru strategi keuangan orang lain tanpa menyadari bahwa kita sedang memainkan permainan yang berbeda. Seorang trader harian memiliki orientasi waktu, aturan, dan harga marginal yang berbeda total dengan investor jangka panjang. Mengikuti tren atau nasihat dari orang yang tujuan hidup dan batas waktu berbeda dengan Anda adalah resep instan menuju kegagalan. Tetapkan permainan finansial Anda sendiri. Bagian bab 17 yang berjudul godaan pesimisme, yaitu berita buruk biasanya lebih gampang dipercaya daripada kabar baik. Padahal walau masalah ekonomi bisa datang cepat, perkembangan dan kemajuan tetap harus berjalan pelan-pelan. Nah, selanjutnya ada bagian bab 18 yang berjudul saat kamu akan percaya apapun. Nah, artinya semakin kita menginginkan sesuatu menjadi kenyataan, semakin besar peluang kita untuk mempercayai fiksi, keuangan, atau kebohongan yang menarik. Ketika kendali kita terbatas atau masa depan penuh ketidakpastian, manusia cenderung menciptakan narasi lengkap sendiri untuk mengisi kekosongan informasi. Kita seringkali terlalu percaya diri untuk mengabaikan resiko besar hanya karena sangat membutuhkan ramalan ekonomi yang menenangkan hati kita menjadi realitas. Baik, teman-teman, yang selanjutnya itu ada bab ke-19. Artinya bersama-sama sekarang bab ini itu menyatakan semua pelajaran penting mengenai psikologis, kemudian uang, ke dalam rangkuman praktis. Husserl itu mengingatkan pembaca nih untuk selalu menjaga kerendahan hati, kemudian ketika sukses menyisakan ruang untuk kesalahan, kemudian mengelola ekspektasi emosional, menghargai kontrol atas waktu di atas materi, serta tidak menghakimi nih keputusan dari orang lain. Intinya, buatlah keputusan keuangan itu yang selaras, kemudian dengan kedamaian, pikiran, dan memaksimalkan kualitas tidur malam Anda. Jadi itu tadi isi dari bab 19 ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada bab 20 tentang pengakuan. Morgan Housel membagikan pengakuan jujur mengenai strategi keuangan pribadinya yang mengutamakan kesederhanaan. Ia memilih melunasi KPR rumahnya lebih cepat meskipun secara kalkulasi matematika kurang rasional. Karena hal tersebut memberikan ketenangan psikologis yang luar biasa bagi keluarganya. Ia juga menaruh sebagian besar asetnya di reksadana indeks yang sederhana. Karena ia mengutamakan tingkat tabungan tinggi, kesabaran, fleksibilitas,
fleksibilitas hidup, dan kemandirian waktu. Kesimpulan dari bab 1 sampai bab 20, kesimpulan buku utama dari buku The Psychology of Money adalah bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa pintar Anda menguasai rumus matematika keuangan, melainkan dari kemampuan Anda mengandalkan perilaku, emosi, dan ego. Menjadi kaya lewat pendapatan tinggi perbedaan dengan mempertahankan kekayaan sejati yang berupa aset tak terlihat yang belum dibelanjakan, atau uang terbaik adalah uang yang digunakan untuk memberi kebebasan waktu, opsi hidup, dan ketenangan pikiran. Nah teman-teman, itulah hasil review dari kelompok 8C tentang buku Psychology of Money. Kami harap kalian bisa mengerti ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.